So yo what's up my friends, selamat datang di We Help Lovers. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa kalian like dulu video ini dan kalian subscribe supaya Mimin lebih semangat dalam membuat alur cerita manhwa. Oh iya, Mimin mau ngasih tahu nih, buat kalian yang ingin berdonasi atau sekedar naktirin Mimin kopi, link sawernya udah Mimin cantumin di link deskripsi. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu kopi dan cemilan kalian. Atur posisi rebahan kalian karena videonya akan dimulai. Scene dibuka dengan dimulainya babak ketiga tes reaksi. Si profesor wanita berkata, peserta ini sangat bagus, dia lebih baik dari peserta yang lain. Kita harus mempertimbangkan untuk menerimanya. Meskipun benar bahwa sebagian besar penerimaan khusus membutuhkan donasi, seharusnya ada beberapa tempat untuk bakat seperti Minghe yang berkontribusi pada publik, ya kan? Gurunya menjawab, aku sudah mengatakannya, unggul dalam babak dasar tidak berarti banyak. Profesor pria berkata, setuju, karena yang kita bicarakan tentang penerimaan khusus, kita harus sangat ketat. Meskipun aku tidak tahu mengapa guru sangat membenci Minghe. Mungkin memang sudah tidak ada lagi tempat donasi, tapi apakah masih ada tempat publik? Anakku baru saja kembali dari luar negeri beberapa hari yang lalu, jadi dia melewatkan pendaftaran umum dan donasi. Namun dia sangat berbakat. Uang ini kuberikan untukmu, dan aku juga akan memberi donasi 6 juta untuk institut. Aku harus menyingkirkan Minghe. Tepat, kita harus lebih kuat dalam ujian penerimaan khusus. Guru yang berkata kepada para peserta, babak ketiga akan menguji reaksi kalian. Ini adalah tipe spesies pohon layu yang telah terkontaminasi radioaktif oleh zat calamity. Ini disebut domain tree. Kami telah memotong demon tree ini. Kalian tidak akan sampai mati, tapi kalian masih bisa terluka. Ketika diberikan darah segar, pohon ini akan hidup dan menyerang siapapun yang ada di sekitarnya secara histeris. Terlihat si profesor pria mendekati pohon itu sambil memegang pisau. Dia pun melukai jarinya dan melumurkan darahnya ke pohon itu. Terlihat ada sebuah lambang yang berwarna hijau muncul di selingkaran pohon. Pohon itu pun hidup. Si guru Yan melanjutkan perkataannya. Nama yang kupanggil harus masuk ke zona kuning. Setelah kalian selesai menyelesaikan tes, mundur ke zona biru. Untuk peserta yang bernama Ziza, maju ke depan. Orang itu berkata, dia terlihat lambat. Aku bisa menghindarinya. Si profesor wanita berkata, kamu lulus. Selanjutnya, pria itu bergumam dalam hatinya. Hahaha, seperti yang diharapkan. Kemampuan instan pas memang luar biasa. Selanjutnya, kamu lulus, kamu lulus, kamu lulus. Selanjutnya, Minghe bergumam dalam hatinya. Bisakah mereka lebih jelas? Si profesor wanita memanggil nama berikutnya, Minghe. Sontak, si guru Yan memberikan isyarat kepada profesor pria. Profesor pria itu bergumam, aku mengerti. Nampak terlihat profesor pria itu melukai tangannya dengan sangat besar dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Profesor pria itu berkata, semakin banyak darah yang diserap demon tree, maka semakin kuat dia. Nikmati kekalahanmu. Nampak terlihat demon tree itu semakin ganas. Pohon itu langsung menyerang Minghe dengan sangat cepat, tetapi Minghe berhasil menghindarinya. Minghe berkata, sudah kuduga. Di saat pohon itu ingin menyerang Minghe lagi, Minghe berhasil melompat dan menghindari serangan si pohon itu. Sambil menghindari serangan si pohon itu, Minghe berkata, peluru saja tidak dapat mengenaiku. Kau pikir kemampuan pasifku cuma candaan? Sontak terlihat pohon itu menyerang Minghe dengan sangat brutal. Tetapi Minghe berhasil menghindari semua serangan yang diserangkan oleh pohon itu kepada Minghe. Profesor pria bertanya-tanya, itu masih belum bisa mengenainya? Guru Yan berkata kepada si profesor pria, kenapa serangan demon tree sangat lambat? Profesor, apa kau bersikap lembut padanya? Si profesor berkata, aku akan menaikkan kesulitannya. Aku akan serius. Dia pun melukai tangannya dengan sangat lebar. Terlihat darah yang keluar sangat banyak.
Profesor itu langsung menempelkan darahnya kepada pohon itu. Sontak pohon hidup itu berubah menjadi semakin lebih ganas lagi dari sebelumnya. Dan terlihat ranting-ranting itu berubah seperti sebuah tangan dan langsung menyerang si Minghe. Di saat itu, Minghe menutupkan matanya dan dia bergumam, "Sempurna, akan kugunakan ini untuk melatih pendengaranku." Tetapi serangan pohon itu tak sedikit pun mengenai si Minghe. Terlihat semua serangan dari Demon Tree tak mengenai Minghe sedikit pun. Minghe berhasil menghindari semua serangan itu dan terlihat Minghe menghindarinya dengan sangat mudah dan seperti Minghe sedang menari di atas udara. Sontak semua orang yang melihatnya sangat gemetar dan sangat heran melihat kemampuan Minghe yang sangat luar biasa. Si profesor pria bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa serangannya selalu meleset? Tidak bisakah monster itu mengenainya? Si guru Yan berkata, kenapa tidak kau coba saja sendiri? Sambil ketakutan, profesor itu berkata, aku cuma bercanda. 5 menit kemudian, si peserta yang lain berkata, kecepatan reaksinya tidak masuk akal. Orang di sebelahnya menjawab, apa dia manusia? Si guru Yan menutup matanya dan dia terlihat sangat pusing melihat Minghe. Terlihat pohon teri itu sangat kewalahan melawan Minghe. Minghe tak kelelahan sedikit pun, tetapi dia berkata, lumayan, berlatih dengan Demon Tree ini sangat efektif. Dikarenakan profesor tidak sadarkan diri, Minghe dinyatakan lulus. Nampak terlihat si profesor pria sangat kewalahan dan mulutnya mengeluarkan busa dikarenakan semua darahnya telah digunakan untuk menyalurkan kepada pohon teri. Profesor wanita berkata kepada guru Yan, kecepatan reaksinya telah melebihi rata-rata para siswa di institut. Dia juga unggul dalam 3 babak. Siswa seperti ini sangat langka. Menurutku kita harus langsung menerimanya. Guru Yan berkata, banyak siswa sebelumnya yang unggul dalam ujian tidak berhasil dalam pertarungan yang sesungguhnya. Karena ini adalah penerimaan khusus, kita harus mempertimbangkan seluruh aspek. Kita tidak boleh lembek pada mereka. Saat ini semua siswa sangat manja, kurang penilaian, strategi, dan pengalaman bertarung. Pertarungan sesungguhnya akan jadi ujian terbaik. Babak selanjutnya, ruang perawatan. Wah, Profesor Si, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bukankah pacarmu baru saja selingkuh dengan pamanmu? Lihat apa yang kau lakukan. Apa itu benar-benar diperlukan? Bukan begitu, aku hanya mengawasi ujian penerimaan khusus. Aku terkena anemia karena terlalu banyak mengembalikan darah pada Demon Tree. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membicarakan hal itu? Kau pikir aku akan percaya? Dengarkan nasihat saudaramu. Jika kau ingin hidup untuk memulai ini semua, kau hanya perlu sesuatu yang hijau di atas kepalamu. Si profesor bertanya, bisakah kau tidak membawa itu? Baiklah, jangan lagi lakukan hal konyol. Si profesor menjawab, aku tidak mau lagi. Ujian babak terakhir sangat sederhana, yaitu mengukur level dari talent yang kalian miliki. Berdasarkan informasi yang kami miliki, Minghe, tingkat bakat yang kau miliki adalah White Dose Rank. Minghe bertanya kepada guru Yan, guru, kenapa tidak menempatkan ujian ini di babak pertama? Jika semua lulus di 3 babak ujian awal dan gagal di babak ini, bukankah 3 ujian sebelumnya jadi percuma? Si guru Yan menjawab, peraturan tetaplah peraturan. Dan peraturan itu Anda sendiri. Si guru Yan bertanya, apa katamu? Bukan apa-apa. Apa aku lagi yang pertama diuji? Kau yang terakhir. Aku tidak peduli dengan urutannya, Profesor Ke. Segera lakukan dan catat. Si Profesor Ke menjawab, baik. Feng Linghui maju di urutan pertama. Dia berkata, aku duluan. Dia pun maju dan langsung menyentuh bola kristal itu. Dan bola kristal itu berwarna ungu. Feng Linghui, Violet Soul Rank. Minghe berkata dari jauh kepada Feng Linghui, lumayan, kau dapat Violet Soul. Orang yang berikutnya mendapat Violet Soul Rank. Terlihat semua orang mendapatkan Violet Soul Rank. Minghe bertanya-tanya dalam hatinya, semuanya Violet Soul Rank? Si profesor berkata, aku sudah membaca informasi tentangmu, Minghe. Di bulan Juni tahun lalu,
Kau mengikuti pendaftaran di Institut Manusia Super Nanduo. Kau mendapatkan nilai tertinggi dalam teori, tapi bakat yang kau miliki cuma white dose. Meskipun kau memiliki hidden talent, tapi tidak berguna dalam pertarungan. Minggu bertanya, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Semua yang kau pelajari hanyalah teori di SMA, tapi kau tidak mempelajari hal terpenting dalam pengetahuan. Dalam perguruan tinggi, hal pertama yang harus kau pelajari adalah bahwa bakat dapat diganti. Ada sebuah zat yang disebut Mingdi, yang merupakan hasil ekstrak dari Calamity Beast. Orang-orang tertentu dapat mengganti bakat bawaan mereka dengan Mingdi untuk mendapatkan bakat luar biasa yang baru. Termasuk White Dose, Blue Spirit, dan Violet Soul dapat diubah. Selama kau punya modal yang cukup, kau bisa membuat bakat bawaanmu menjadi lebih kuat. Jadi sekarang kau bisa paham kan, kenapa mereka semua memiliki bakat Violet Soul. Bakat bisa diubah. Iya, kau memang hebat, bisa lulus dari ketiga ujian awal. Tapi bagaimana caramu melewati hal yang seperti ini? Kau tahu, kalau dalam pendaftaran ujian khusus juga memiliki standar minimum dalam penerimaan. Setidaknya, kau harus memiliki bakat Violet Soul atau di atasnya. Kekuatan pukulanmu yang kuat, kecepatan, dan juga reaksi yang sempurna. Apa kau tahu bahwa Ultimate Soul Art hanya dapat bisa dimiliki oleh manusia super dengan bakat Violet Soul? Ultimate Soul Art dapat diciptakan kekuatan dengan daya hancur yang tinggi, dengan meningkatkan batas tubuh berkali-kali lebih lipat. Bahkan itu dapat mengancam kemampuan bertarung lawan yang memiliki level di atasnya. Jadi kau harus sadar diri. Sesempurna apapun kemampuan dasarmu, itu tidak sebanding dengan Ultimate Soul Art yang dimiliki para peserta lain di sini. Minghe menjawab, terima kasih guru atas ceramahnya. Tapi jika semakin kuat kemampuan dasar yang dimiliki seseorang, maka Ultimate Soul Art yang dikeluarkan juga akan semakin kuat. Di saat Minghe ingin menyentuh bola kristal itu, Minghe teringat kejadian setahun yang lalu. Dia pun langsung menyentuh bola kristal itu, dan Guru Yan berkata, kau masih ingin mempermalukan dirimu sendiri. Nampak terlihat bola kristal yang dipegang Minghe berwarna ungu. Si profesor wanita berkata, yang barusan adalah hidden talent miliknya. Sekarang adalah combat talent, kemampuannya tipe pukulan. Si profesor pria berkata, itu cuma Blue Spirit rank. Si profesor wanita berkata, kukira kau masih berbaring di ruang perawatan. Di saat itu, bola kristal Minghe yang dipegangnya mulai mengeluarkan cahaya warna biru keterangan di tengah-tengahnya. Dan cahaya itu mulai sangat terang. Seseorang berkata, warna ungu, Violet Soul. Guru Yan berkata, bagaimana mungkin? Bukankah informasi yang tertulis, dia cuma White Dose rank? Feng Ling Hui berkata, bukankah guru sendiri baru saja menjelaskannya? Kalau bakat dapat diubah dan diganti. Tahun lalu Minghe White Dose, tapi bukan berarti sekarang ini bakatnya tetap berada di White Dose. Terlihat si Guru Yan sangat menggerutu kesal kepada Minghe. Feng Ling Hui berkata kepada Minghe, kawan, mantap. Tetapi Minghe melihat ke arah bola kristal itu. Dari warna ungu mengeluarkan cahaya warna merah. Orang-orang tak menyadari cahaya itu. Minghe langsung melepaskan tangannya dari bola kristal itu. Si Dewi berkata kepada Minghe, keputusan bagus. Menyembunyikan kekuatan merupakan aturan pertama dalam bertahan hidup. Tidak perlu menunjukkan Red Soul rank milikmu kepada para manusia bodoh dan dungu ini. Minghe bertanya kepada para profesor dan Guru Yan, aku lulus kan? Si Guru Yan menjawab, kau lulus. Minghe berkata, terima kasih guru atas kerjasamanya. Karena semua peserta merupakan Violet Soul, maka jika ditambahkan dengan 3 hasil ujianku di awal, seharusnya aku mendapatkan nilai tertinggi. Si profesor wanita berkata, tentu Minghe hasilmu sangat luar biasa. Guru Yan berkata, jangan sombong dulu. Masih ada satu ujian terakhir, pertarungan yang sesungguhnya. Si profesor wanita bertanya kepada Minghe, kenapa kamu tidak langsung ikut ujian umum saja? Dengan hasilmu ini, pasti kamu bisa dapat diterima dengan skor tertinggi. Si profesor pria berkata, ayo kita ke ruang sebelah untuk istirahat dulu. Kemudian kita bisa lakukan evaluasi untuk pertarungan yang sebenarnya nanti.
Guru Yan berkata, "Sialan, apa anak itu sengaja membuat masalah?" Profesor pria berkata, "Mungkin dia mahasiswa prestasi dari institut lain dan sengaja datang untuk mengganggu kita di institut Nanduo. Nampak ada seseorang yang mengetuk pintu." Si Guru Yan menjawab, "Masuk." Ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah si Fang Kai. Fang Kai berkata, "Guru, ku dengar ujian pendaftaran khusus diadakan hari ini dan kalian membutuhkan mahasiswa senior sebagai relawan untuk membantu di ujian sesungguhnya. Apa guru tidak keberatan jika aku yang jadi relawannya?" Si profesor wanita berkata, "Fang Kai, kau ingat kamu yang masuk ke Institut Manusia Super Nanduo dengan nilai tertinggi ketiga dari kota Lanyang. Terlebih, kamu telah belajar di perguruan tinggi selama setahun. Jika kamu yang jadi relawan untuk ujian, itu sedikit tidak adil." Si profesor pria berkata, "Karena ini adalah ujian penerimaan khusus, kita harus lebih tegas." Fang Kai menjawab, "Bukan cuma itu, aku masuk 10 besar di tahun ini." Guru-Yan tersenyum mendengarnya. Dia berdiri dan berkata, "Kau diterima." Oke Sobat Wake, kita pun telah sampai nih di penghujung video. Kalian mau tahu kan kelanjutannya? Atau alur cerita manhwa menarik lainnya? Kita bakal lanjutin lagi di next video. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf jika Mimin punya salah kata. Mimin pamit undur diri. Thanks and bye-bye.